Oke, pendengar dialog interaktif 1 jam OPD menjawab edisi hari Kamis 12 Agustus 2021 pendengar bersama saya Anis dan juga sudah hadir ya bersama kita di studio Suara Sampang FM Bapak Edi Subinto SPD MM Bapak ya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Dan kali ini untuk tema pada hari ini Pak ya, identitas diri penduduk di bawah 17 tahun Pak ya. Betul. Ya. Dan langsung saja kepada Bapak Edi Subinto SPD MM untuk materi awal identitas diri penduduk di bawah 17 tahun. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada pemirsa dan pendengar radio 10220 Suara Sampang. Mudah-mudahan pagi ini para pendengar bisa mencermati dan mendengarkan dengan baik terkait dengan tema yang akan kami bawakan pada pagi ini. Berkaitan dengan identitas diri penduduk ini, bahwa pemerintah telah membuat satu kebijakan terkait dengan identitas diri setiap penduduk. Jadi kalau sebelumnya ini identitas diri penduduk ini hanya dikenal dengan KTP. Jadi mereka yang usia 17 tahun ke atas. Tetapi sejak tahun 2016, sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2016, maka setiap penduduk wajib memiliki identitas diri yang resmi, khususnya bagi penduduk yang usia di bawah 17 tahun. Jadi ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana atau apa itu identitas diri yang di bawah 17 tahun, bahwa identitas diri penduduk yang berusia di bawah 17 tahun itu dikenal dengan istilah kartu identitas anak. Kalau bahasa gampangnya itu ya KTP-nya anak gitu aja gitu loh ya. Jadi masyarakat biar lebih familiar, ini KTP anak gitu. Kalau bahasanya berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2016 itu adalah kartu identitas anak. Bagaimana untuk bisa memperoleh kartu identitas anak itu? Maka usia 0 sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Nah, gitu ya. Kalau persis 17 tahun itu sudah KTP. Jadi 17 tahun kurang 1 hari itu bisa memperoleh atau mendapatkan kartu identitas anak. Jadi syaratnya mudah. Jadi kartu identitas anak ini persyaratannya adalah anak yang bersangkutan memiliki akte kelahiran. Jadi terus kemudian fotokopi kartu keluarga, KTP orang tua. Cukup itu. Lah, kemudian di dalam kartu identitas anak ini ada 2 kategori. Jadi kategori yang pertama ini adalah usia 0 sampai dengan 5 tahun, dan kategori yang kedua adalah usia 5 tahun ke atas sampai dengan usia 16 tahun. 17 atau 16? 17 tahun kurang 1 hari. Nah, 17 tahun kurang 1 hari. Jadi okay. Atau 16 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, gitu loh. Itu kalau dihitung persis angkanya seperti itu. Jadi apa yang membedakan di antara 2 kategori itu? Yang membedakan kalau usia di bawah 5 tahun itu tanpa disertai foto. Jadi kalau 5 tahun sama dengan 5 tahun ke atas itu disertai dengan foto berwarna. Jadi ukurannya 4x6 misalnya itu. Fotonya ya. Sama kayak KTP orang dewasa kan ya? Fotonya kalau ini pas foto gitu. Pas foto ini bukan hasil sebuah rekaman di dinas kami seperti KTP itu enggak. Jadi mengirimkan pas foto berwarna. Oh. Gitu ya. Jadi nanti pas foto itu tertempel di kartunya. Iya. Gitu.
Terus kemudian masa berlaku, jadi masa berlaku ini di dua kategori ini berbeda. Jadi kalau di bawah 5 tahun nanti berlakunya sampai dengan 5 tahun. Setelah 5 tahun kemudian diganti dengan melampirkan foto saja. Jadi foto tadi itu. Jadi saya punya inovasi yang saya beri nama itu, ada yang namanya lapak serdadu. Layanan paket 1 berkas dapat 2. Itu saya kasih nama itu. Jadi bagaimana itu wujudnya Pak Edi? Ketika ada penduduk yang mengurus akte kelahiran dan di situ sudah tercantum di kartu keluarga, maka ketika usianya di bawah 5 tahun maka mereka akan langsung saya kasih kartu identitas anak. Jadi setelah akte kelahirannya selesai nanti dia dapat 2. Langsung dapat 2. Ya gitu. Yang satu ini yang adalah juga namanya pelepas dahaga, pelayanan paket 1 berkas dapat hasil 3. Oh iya. Nah, jadi tidak hanya 2, kita juga 3 ada. Jadi ketika ada bayi yang baru lahir langsung diajukan ke kami, maka mereka akan dapat 3. 1 dia kartu keluarga, bertambah anggota keluarganya. Yang kedua akte kelahiran. Yang ketiga kartu identitas anak. Jadi ini yang kita coba laksanakan untuk mempercepat akses itu. Yang ketiga, kami juga punya inovasi yang saya beri nama Balada Cinta. Nah, itu loh ya. Ini apa itu, bayi lahir langsung dapat cetak KIA dan akta, itu loh ya. Ini sudah kita terapkan juga. Dalam rangka menerapkan Balada Cinta ini, maka kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas, sehingga ketika ada bayi lahir yang di Puskesmas, maka mereka bisa mengajukan ke kami, nanti kami proses dan kita kirim ke Puskesmas itu. Di Kabupaten Sampang, Kecamatan Sampang ini yang aktif itu di antara beberapa Puskesmas adalah Puskesmas Banyuanyar. Jadi Puskesmas Banyuanyar itu aktif ketika ada kelahiran. Ada kelahiran. Jadi kita hampir setiap minggu sekali itu ada yang kita kirim ke sana. Jadi kartu identitas anaknya nanti dan aktenya bisa kita kirim langsung ke Puskesmas itu. Jadi ini upaya yang kita lakukan. Di samping itu juga kami kerjasamanya juga dengan Dinas Pendidikan atau kantor Kementerian Agama, karena 2 lembaga ini membawai pendidikan atau sekolah dan madrasah, sehingga upayanya kami bagaimana kami bisa masuk di sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP atau SMA, dan madrasah atau madrasah ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah. Ini upaya, hanya karena situasi sekarang masih dalam kondisi pandemi, maka kami tidak maksimal yang kerjasama dengan sekolah ini sehubungan dengan pembelajaran yang diterapkan di sekolah masih pembelajaran jarak jauh. Kita maunya jemput bola ke sekolah itu, jadi kita datangi, kita berikan layanan di sekolah itu. Jadi seperti itu upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka untuk percepatan cakupan kepemilikan kartu identitas anak. Kalau untuk sejauh ini Pak, kira-kira sudah berapa persen anak yang di bawah usia 17 tahun ini yang sudah mempunyai kartu identitas anak ini? Kalau kita persentase, kita sudah kurang lebih 15% main ya. Jadi 15%. Jadi kalau kita melihat dari angka jumlah penduduk usia di bawah 17 itu kurang lebih sekitar 250 ribuan. Jadi kita sekarang ini sudah mencapai hampir 40 ribu. Oke, Pak, ini langsung ada yang bertanya ini ya. Sudah ada yang bertanya melalui WhatsApp pendengar. Oke. Ada dari Taufik di Sokobenah, mau nanya apakah kartu identitas anak itu bisa dijadikan syarat dalam kepemilikan properti atau tanah? Silahkan Pak dijawab dulu. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari sisi identitas yang dimiliki oleh seorang anak itu bisa digunakan, tetapi yang kami tidak bisa menjawab dari sisi ini adalah
instansi yang akan menerbitkan sertifikat itu. Oke. Gitu ya, kaitannya di sana. Artinya ketika saya menyatakan bisa, tetapi instansi yang menerbitkan sertifikat itu masih menyatakan belum bisa, ya kami tidak bisa menyatakan harus bisa. Terus ini ada lagi yang bertanya Bapak dari Rama di Panggung. Ya. Apakah bisa jika anak yang lahir dari pernikahan siri atau belum tercatat negara secara resmi bisa mendapatkan kartu KIA? Ya. Jadi yang pertama begini, kalau ada sebuah keluarga yang perkawinannya dengan belum dilakukan secara resmi menurut ketentuan negara, gitu loh ya. Karena nikah siri itu sebenarnya resmi menurut ketentuan agama, ya. Tetapi belum resmi menurut ketentuan negara atau pemerintah, kan begitu ya. Jadi kita yang pertama, kalau keluarga itu sudah memiliki kartu identitas, kartu keluarga, maka anak itu bisa terdaftar di kartu keluarga. Nah, kemudian apakah bisa memperoleh akte kelahiran? Bisa. Jadi kalau tidak memiliki fotokopi atau buku nikah, maka ada penggantinya yang namanya SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pasangan Suami Istri. Nah, jadi sudah saya siapkan. Jadi itu bisa. Jadi ketika sudah memasukkan di kartu keluarga, maka yang bersangkutan bisa dibuatkan. Tidak hanya kartu identitas anak, akte kelahiran pun juga bisa kita buatkan, gitu loh ya. Bahkan itu yang tidak punya buku nikah, surat kelahiran tidak ada saja kita masih bisa melayani. Gitu. Yang namanya juga SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kelahiran. Nah, jadi dia lahir dengan siapa, yang penting orang tuanya menandatangan itu bahwa anak itu telah lahir tanggal berapa, anak keberapa dan sebagainya. Ada lagi Pak, ini pertanyaan ya? Ya, silakan. Dari Ayu di Sampang Kota. Ya. Apakah kartu KIA ini bisa digunakan untuk membuat tabungan haji anak yang dalam persyaratan memiliki tabungan haji itu belum cukup umur? Ya. Berarti tidak bisa ya? Jadi sama tadi itu, kalau di perbankan tadi itu. Jadi kalau di pengguna, jadi pengguna itu kalau yang saya tahu, yang sudah pernah saya tahu itu kartu identitas anak di perbankan, walaupun saya tidak bisa menyimpulkan semua perbankan, tetapi juga ada perbankan yang sudah mau menerima kartu identitas anak ini sebagai dasar untuk membuka rekening yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu untuk pembukaan rekening kepada di bank di perbank tabungan haji ini silahkan ditunjukkan saja. Nah, menurut saya begitu gitu loh ya. Karena tadi itu kembali kepada pengguna sendiri. Kalau pengguna mempersyaratkan harus 17 tahun ke atas, lah itu yang saya tidak bisa mengatakan harus bisa. Nah, gitu loh maksudnya. Karena itu adalah kewenangan dari masing-masing instansi atau lembaga itu untuk membuat satu persyaratan itu. Tetapi kalau tidak ada, insya Allah menurut saya yang pernah saya tahu di perbankan itu mau menerima dengan kartu identitas anak itu. Ya, terus ini KIA itu ada biayanya atau enggak Pak? Ya, jadi ini yang perlu juga, pertanyaan yang bagus ini, karena ini seringkali terjadi ini, bahwa saya sampaikan bahwa semua pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sampang ini tanpa dipungut biaya. Apapun bentuk dokumennya yang diurus ini, itu ya. Gratis. Semuanya adalah gratis. Oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat ini agar buktikan saja apa yang saya sampaikan bahwa pelayanan kami ini tanpa dipungut biaya atau gratis. Silahkan coba saja mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Langsung ya? Ya langsung ke sana gitu loh ya. Nanti kalau memang ditempatkan silahkan, kalau masih ada petugas saya yang di depan pelayanan itu masih mau minta biaya, itu sudah sampaikan aja kepada saya akan memberikan sanksi yang tegas ini kepada yang bersangkutan. Berarti nggak ada biaya sama sekali Pak? Ya, tanpa dipungut biaya apapun gitu loh ya. Yang penting persyaratannya dipenuhi, insya Allah teman-teman akan memberikan layanan yang cepat dan mudah. Ya. Terus untuk anak yang kakaknya itu ke orang lain, binsal bukan ke orang tuanya, itu gimana Pak? Ya itu juga yang lupa juga belum saya jelaskan. Apakah misalnya Pak, anak saya sekarang ini numpang ke mbahnya, misalnya gitu loh ya, atau numpang ke pamannya, atau numpang ke bibinya,
apakah anak ini bisa dibuatkan kartu identitas anak? Bisa, ya. Jadi bisa anak ini dibuatkan kartu identitas anak. Hanya yang tercantum nanti nama orang tua yang di kartu identitas anak itu adalah nama kepala keluarganya. Jadi kalau kepala keluarganya itu dia adalah misalnya mbahnya, ya mbahnya nanti yang muncul. Di walinya itu ya? Ya, di data identitasnya itu. Kalau nanti numpang dengan pamannya, ya nama pamannya yang muncul, gitu loh ya. Tetapi intinya karena ini sebuah identitas, maka anak itu dengan memiliki identitas ini kemanapun mereka pergi dan kemanapun mereka untuk kepentingan apa, maka mereka sudah jelas identitasnya, dia dari mana, dia dengan keluarga siapa, itu jelas di situ, gitu loh ya. Jadi itu manfaatnya identitas itu dimiliki oleh setiap penduduk yang khususnya yang di bawah 17 tahun ini. Kami juga sudah lakukan pelayanan terintegrasi di desa. Jadi ada sudah desa-desa yang terintegrasi dengan kami pelayanannya, sehingga pelayanannya sudah selesai di desa, tidak perlu datang ke Capil. Jadi yang memfasilitasi adalah di desa itu sudah kami lakukan. Di desa apa aja itu Pak kalau boleh? Yang desa yang sudah terintegrasi dengan saya itu sudah ada 25 desa. Jadi salah satunya adalah misalnya mulai yang pertama saya sebut dulu adalah Desa Labuan Sreseh. Jadi Desa Labuan Sreseh itu ketika mengurus akte kelahiran itu ya, kartu keluarga itu bisa selesai di desa itu. Oh iya, iya. Jadi tidak perlu datang ke Dispenduk Capil gitu ya. Berarti perangkat desanya yang mungkin mengurus ke sini Pak ya, ke Dispenduk Capil. Kalau pencetakan KTP sama kartu identitasnya ya, tetapi kalau pencetakan akte kelahiran sama akte kematian, kartu keluarganya itu bisa dicetak di desa. Jadi tidak perlu ngambil. Karena desa itu sudah terintegrasi dengan kami sistemnya, sehingga ketika ada permohonan itu bisa diselesaikan di desa itu. Iya. Dan semoga nanti semakin banyak ya desa yang terintegrasi. Ini terus berjalan, Mbak. Ini berjalan terus karena memang kenapa kok tidak bisa simultan, Pak Edi? Karena di desa itu program yang dijalankan itu prioritasnya berbeda-beda. Jadi tidak semuanya sama gitu loh. Desa ini ada yang juga memprioritaskan pelayanan administrasinya didahulukan, ada yang bisa infrastrukturnya, ada yang bidang ekonominya, macam-macam ini. Jadi ya berbeda lah. Perbedaan-perbedaan itulah yang membuat di desa itu akhirnya pelaksanaan pelayanan terintegrasi khususnya Adminduk ini tidak bisa secara bersama. Belum bisa secara bersamaan. Iya. Ya. Kalau untuk pembuatannya Kia sendiri, Pak, ini kira-kira lama nggak atau berapa lama sampai jadi kartunya itu? Ya, jadi kita juga sudah punya inovasi, Mbak. Jadi yang kami beri nama Pelaut Sehati. Pelayanan one day service sehari pasti jadi. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Jadi kalau pelayanan kita ini insya Allah sudah terukur. Jadi kenapa kami berani memberikan inovasi itu Pelaut Sehati, kan kami sudah punya ukuran. Jadi kalau sudah kita uji coba dari satu alat itu dalam sehari dengan menggunakan jam kerja ini bisa menyelesaikan kurang lebih 200 dokumen. Alhamdulillah ya. Ya, jadi kalau saya punya alat 2 saja saya sudah 400. Kalau saya punya alat 3 ya saja 600. Artinya apa? Bahwa ketika saya punya satu alat 200 misalnya ya sehari dalam sesuai jam kerja ini, ketika ada pemohon yang datang ke 201, maka yang ke 201 ini tidak bisa kami selesaikan hari ini. Mereka akan kita terima tapi besok untuk datang kembali ke saya. Nah, jadi gitu. Jadi makna dari Pelaut Sehati itu seperti itu. Jadi bukan tanpa batas, bukan. Nah, tetap ada ukuran sesuai dengan jam kerja yang kita miliki yang memiliki sebagai ASN. Oke, dan mungkin langsung bisa kesimpulan Bapak, silahkan. Kesimpulannya yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sampang, yang pertama bahwa mari kita bersama-sama untuk melengkapi identitas diri anggota keluarganya, khususnya bagi anggota keluarga yang berada di bawah usia 17 tahun untuk dilengkapi dengan kartu identitas anak. Syaratnya mudah kok, gitu ya. Jadi pelayanan di Dispenduk Capil ini sifatnya semuanya mudah, tidak ada yang dipersulit ya.
selama persyaratannya ini adalah lengkap, kita akan selesaikan dalam waktu 1 hari itu. Iya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya menghimbau kepada masyarakat agar melakukan pengurusan ini secara mandiri, ya, sehingga ada kesan bahwa di Dispenduk Capil masih bayar Pak, kalau ngurus ini bayar, urus ini bayar. Nah, saya sampaikan bahwa pelayanan di Dispenduk Capil ini semua dokumen, tidak hanya kartu identitas anak, semua dokumen adalah gratis, tanpa dipungut biaya. Silakan dibuktikan dengan mengurus sendiri di Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Luangkan waktu untuk bisa mengurus ini demi kepentingan keluarga dan anggotanya. Saya kira itu. Terima kasih semuanya atas perhatiannya, dan mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Sampang. Iya, Pak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri.